Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat pagi, malam, siang, ataupun sore, kapanpun teman-teman melihat video ini. Baik, di sini saya Sukmayadi dari SI Weekend tahun 2019. Saya akan mempresentasikan tentang digital forensik. Yang pertama adalah eh, apa itu digital forensik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan digital forensik. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi ini adalah proses untuk mencakup hal seperti bukti, apa yang ada di mana dan disimpan, dan terakhir bagaimana disimpan dan dalam format apa datanya itu. Nah, yang kedua, pengumpulan data yang bersangkutan seperti data rekaman suara, gambar, koneksi, jaringan, atau hal lain yang tidak bersangkutan dengan kejahatan cyber. Yang berikutnya, preservasi data-data yang terkumpul diisolasi dan diamankan guna mencegah orang yang menggunakan perangkat digital sehingga barang bukti tidak rusak. Berikutnya, akuisisi proses untuk membuat salinan barang bukti digital dan mendokumentasikan metodologi yang digunakan serta aktivitas yang dilakukan. Berikutnya, eksaminasi yaitu pengujian suatu bukti, apakah bukti untuk kasus tersebut valid atau tidak. Berikutnya analisis data yang berhasil dikumpulkan pada fase sebelumnya, kemudian direkonstruksi untuk diambil kesimpulan. Dan yang terakhir adalah pelaporan, proses akhir yang paling penting dalam sebuah identifikasi, yaitu pelaporan. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Bangladesh Bank Robbery. Pada tahun 2016, pada bulan Februari, terjadi kasus pencurian cyber berskala besar, yaitu pencurian 81 US dollar atau sekitar 1,1 triliun yang melibatkan para peretas misterius yang berhasil membobol Bank Sentral Bangladesh. Para pelaku menggunakan perintah palsu pada SWIFT payment system, sistem pembayaran dan transfer internasional untuk mengetahui bagaimana transaksi dilakukan oleh bank tersebut. Investigasi forensik Bank Bangladesh menemukan bahwa malware dipasang di dalam sistem bank sekitar bulan Januari tahun 2016 dan mengumpulkan informasi tentang prosedur operasional bank untuk pembayaran internasional dan transfer dana. Investigasi juga menyelidiki insiden peretasan tahun 2013 yang belum terpecahkan di Bank Sonali, di mana menghabiskan 250 US dollar dicuri oleh peretas yang masih belum teridentifikasi. Insiden itu diperlukan oleh otoritas polisi Bangladesh sebagai kasus dingin hingga perampokan Bank Sentral Bangladesh tahun 2016 yang mencurigakan. Dari kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa keamanan data, apalagi yang berkaitan dengan finansial, sangatlah sensitif dan rawan akan serangan cyber. Maka dari itu sangatlah penting untuk menerapkan keamanan yang maksimal dan terus berkembang agar kejadian tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Berikutnya, saya akan menjelaskan hard disk. Hard disk dan komponen yang pertama platter. Platter adalah penyimpan data. Yang kedua spindle, yaitu proses dan motor penggerak platter. Dan yang ketiga read write head, yaitu penulis data pada platter. Dan yang berikutnya actuator arm, yaitu penggerak read write head. Berikutnya track. Track itu adalah lintasan pada letter membentuk lingkaran yang pada huruf A. Yang berikutnya sektor. Jumlah lintasan yang terdapat pada sebuah track dan sektor adalah bagian dari track B. Ya, itu adalah sektor yang track B. Yang track C yaitu cluster. Lintasan yang terdapat pada sektor digunakan untuk menyimpan data atau merupakan lokasi penyimpanan dalam hard disk. C dan D itu adalah cluster. Berikutnya itu slack space, ya. Saya akan menjelaskan slack space. Slack space adalah sisa ruang pada tempat file penyimpanan
Ruang ini tetap kosong atau tersisa karena tetap klaster pada hard disk memiliki threshold penyimpanan dan file-file berukuran kecil atau acak. Itu hanya mengisi sebagian porsi dari hard drive. Saat file dihapus, sistem operasi tidak menghapus file tersebut, melainkan hanya membuat klaster yang ditempati file tersedia untuk realokasi. Jadi data tetap ada sampai ditimpa, tetapi tidak ada reversasi ke tabel alokasi file. Dan file tersebut direferensiasi, namun sistem kasih beberapa titik mungkin mengalokasikan file baru ke salah satu klaster tersebut. Terus berikutnya yaitu tantangan digital forensik. Yang pertama adalah spionase industri, yaitu berhubungan dengan pencurian, manipulasi rahasia penjualan atau strategi bisnis suatu perusahaan. Yang berikutnya pencurian kekayaan intelektual, menyebabkan dampak pada ekonomi, investigasi, transfer teknologi dikarenakan akan adanya suatu produk yang sama di pasaran. Yang berikutnya investigasi penipuan, mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita yang bersifat investigatif atau sebuah penelusuran panjang dan mendalami terhadap sebuah kasus dianggap memiliki kejanggalan. Berikutnya pemalsuan, pemalsuan barang bukti, identitas, koneksi dan jaringan dan lainnya. Yang berikutnya kepatuhan regulasi didukung sikap profesionalisme, ketekunan dan kepatuhan terhadap regulasi. Dan yang terakhir adalah perkembangan teknologi, menuntut untuk terus update terhadap setiap perkembangan teknologi. Terima kasih, mungkin cukup sekian dan cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.